cukup dengan Al-Quran, ya, itu sudah lebih sempurna dari kitab sebelumnya. Makanya ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah cukup lama, alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali. Tema yang sedang kita bahas adalah Arkanul Iman. Sudah sampai pada iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kemudian kita masuk pada iman kepada kitab-kitab sekaligus iman kepada para rasul. Ya, karena sangat terkait antara kitab dengan rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Allah menciptakan di antara alam semesta ini ada yang diberi akal, yaitu malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Ada yang diberi nyawa selain tiga ini, yaitu hewan. Nah, kaitannya dengan taklif atau beban khas, beban ibadatul khas, ibadatul khawas ini untuk mereka yang diberi akal, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Sedangkan hewan meskipun hidup, dia tidak diberi beban ibadah secara khusus karena tidak punya akal. Jadi akal ini, taklif itu terkait dengan akal, akal itu terkait dengan taklif. Taklif itu beban, ya, beban ibadah. Nah, bedanya kalau malaikat itu tidak ada nafsu, sehingga hanya taat, tidak ada maksiat, tidak tergoda. Ini malaikat. Nah, sedangkan jin dan manusia ini ada nafsu dan ada yang menggoda. Yang menggoda adalah setan. Kita fokus pada manusia. Allah ciptakan sebagai makhluk paling belakang. Artinya sebelum manusia itu sudah ada malaikat, sudah ada jin, sudah ada hewan bahkan. Nah, malaikat ini hadir, diciptakan di dunia ini paling belakang di antara makhluk-makhluk tadi. Dari awal penciptaan di surga, Allah ciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa. Dan ada saling membutuhkan, saling merasa tenang, ya, antara laki-laki dengan perempuan, ibaratnya min dan plus, ya, maka nyambung. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, Allah menurunkan Adam
dan juga istrinya yaitu Hawa, dan juga iblis yang menjadikan keduanya melanggar, ya, ketiganya diturunkan ke bumi. Mereka diturunkan ke bumi. Bedanya Adam dan Hawa itu menyesal, merasa bersalah, menyesal, mohon ampun sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Adam dan juga Hawa. Sedangkan iblis enggak ada penyesalan. Iblis tetap dengan kesombongannya, dia rela disiksa selama-lamanya, yang penting dia minta diberi umur panjang sampai hari kiamat untuk menggelincirkan anak keturunan Adam. Jadi jin yang bernama iblis atau iblis dari bangsa jin ini yang menggoda Adam karena cemburu, karena hasad terhadap Adam, ya. Setelah berhasil menipu Adam alaihissalam sehingga Adam melakukan kesalahan, Allah pun murka dan semuanya dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Adam alaihissalam. Bedanya Adam minta ampun, Hawa minta ampun, sedangkan iblis tidak. Iblis bersumpah untuk menggoda karena keturunan manusia sampai kapanpun, dan dia siap untuk disiksa di neraka nanti di hari kiamat. Dia akan buat kekuatan, menggalang kekuatan, dan dia akan menjadi rajanya, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia, untuk menjadi setan itu. Jadi setan itu bisa dari bangsa jin dan manusia. Meskipun kalau disebut setan biasanya konotasinya pada setan dari bangsa jin, ya, tapi manusia juga bisa disebut setan. Manusia yang menghalang-halangi dari jalan Allah, ya setan manusia. Nah, jadilah sekarang Nabiullah Adam alaihissalam ada di muka bumi. Terus singkat cerita, ya, kan terpisah antara Adam dengan Hawa itu. Hawa diturunkan di sekitar Mekah, sedangkan Adam diturunkan di sekitar Hindia. Ya. Kemungkinan di wilayah Himalaya malah, ya, pegunungan Himalaya. Wallahu a'lam. Sekitar 200 tahun disebutkan mereka terpisah, akhirnya bisa ketemu, Allah temukan di wilayah Mekah di sebuah tempat yang disebut dengan Jabal Rahmah di padang Arafah itu. Kalau kita ke Arafah ada tempat namanya Jabal Rahmah. Disitulah disebutkan tempat pertemuannya Adam dan Hawa, sehingga mereka bisa beranak pinak, berketurunan. Nah, kita termasuk keturunan daripada Adam dan Hawa. Semua kita keturunan Adam dan Hawa. Tidak ada yang keturunan monyet, ya. Nggak ada kan, ya? Ya, kecuali orang Yahudi ngaku keturunan monyet dewek, ya. Ya. Nah, ini manusia sudah saya sampaikan. Dengan akalnya dia tidak akan bisa menemukan hakikat kebenaran, hakikat siapa Tuhan, bagaimana cara beribadah, setelah mati nanti bagaimana, ya nggak bisa. Dia bisa mengatakan bahwa ada kekuatan yang maha segalanya. Dia bisa mengatakan bahwa kekuatan itu esa, tunggal, tapi siapa dia? Ya. Kalau hanya dengan akal nggak ketemu. Maka disitulah
perlunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memilih di antara manusia-manusia itu untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perantara untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pada manusia. Nah, nanti jalur wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui malaikat, namanya malaikat Jibril. Nah, ini kita sudah bahas tentang iman pada malaikat. Kemudian baru kepada manusia pilihan Allah, yaitu para rasul, para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Bedanya apa nabi dengan rasul itu? Bedanya yang jelas adalah kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul otomatis nabi. Berarti apa? Derajat rasul lebih tinggi daripada nabi. Ya. Semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Nah, biasanya kalau rasul itu mempunyai syariat mustaqillah, sedangkan nabi itu meneruskan dakwah rasul itu. Ya. Misalnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa meninggal kan dengan Tauratnya ya. Nanti diteruskan oleh Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun itu nabi, tapi meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dakwahnya yang didakwahkan adalah Taurat. Tapi secara khusus dia juga dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat dapat. Nah, itu contoh beda antara nabi dengan rasul. Nah, kemudian pelajaran-pelajaran daripada nabi dan rasul itulah yang disebut dengan Alkitab atau as-suhuf. Ya, lembaran-lembaran atau kitab. Ya, lembaran-lembaran ya lembaran itu ya. Kalau kitab berarti kitab. Nah, makanya ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ya. Kemudian kitab itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Nah, itu kitab. Nah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, nah ini. Nah, alurnya seperti itu. Dan kerasulan itu tidak bisa diusahakan. Artinya saya pengen jadi rasul gitu ya misalnya. Oh, cita-cita saya menjadi rasul, boleh? Enggak boleh. Enggak bisa, maksudnya rasul jadi cita-cita itu enggak bisa. Saya biar jadi rasul saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Enggak bisa. Karena rasul murni Allah yang milih ini jadi rasul. Bukan dengan upaya. Kalau wali, jadi wali bisa. Ya, pokoknya soleh gitu, soleh-solehnya, ibadahnya matang, zikirnya matang, hubungannya dengan Allah matang, dunia dia jauhi, ya, yang haram-haram dia betul-betul barok, ya, berlepas diri. Ini bisa jadi wali. Kalau kerasulan tidak, kenabian tidak. Nah, inilah nabi, inilah kitab-kitabnya, begitu. Jadi kitab-kitab samawi yang kita kenal ada berapa? Apa saja? Ada 4 tadi ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan yang lain suhuf-suhuf ya. Termasuk Nabi Musa itu punya kitab, punya suhuf. Bahas masalah kitab ya. Semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya ya, antara kitab sebelum Al-Quran dengan kitab Al-Quran, bedanya kitab Al-Quran itu dia penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau sudah ada Al-Quran, ya yang sebelumnya sudah tidak perlu. Cukup dengan Al-Quran, ya, itu sudah lebih sempurna dari kitab sebelumnya. Itu ya. Jadi tidak perlu nyari-nyari Taurat, nyari-nyari Injil, ya, nyari-nyari Zabur, tidak perlu.
Bedanya lagi, kitab sebelumnya itu berakhir ada masa kedaluarsanya istilahnya, masa berlakunya. Sedangkan Al-Quran begitu turun maka akan berlaku sampai hari kiamat. Kitab Taurat misalnya ya, berlaku sampai kapan? Zabur sampai kapan? Jadi Taurat itu kitab induk Bani Israel. Kayak Zabur itu tambahan, Injil tambahan. Artinya mereka ya yang Zabur Nabi Daud alaihissalam, kemudian Injil Nabi Isa alaihissalam tetap mempelajari Taurat, ya, tetap mempelajari Taurat, ya. Tapi dapat tambahan Injil dan Zabur. Sampai kapan? Sampai Al-Quran turun, itu masa berlakunya. Nah, begitu Al-Quran turun, semuanya sudah tidak berlaku, yang diberlakukan adalah Al-Quran. Sama-sama dari Allah ini ya, sama-sama dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menghendaki seperti itu. Terus bedanya lagi, Al-Quran itu tidak akan mengalami perubahan, mengalami degradasi misalnya. Tidak akan mengalami kesalahan, ya. Tidak akan. Jadi sejak diturunkan sampai nanti diangkat, ya, menjelang kiamat itu Al-Quran ya sama seperti itu, terjaga. Kalaulah ada orang berusaha untuk merusak Al-Quran, memalsukan Al-Quran, pasti nggak laku, ya, pasti ketahuan, nggak laku. Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra yaitu Al-Quran dan aku yang menjaganya. Allah sudah menjamin penjagaan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak akan hilang satu huruf pun, tidak akan berubah satu harokat pun. Loh kok itu ada yang beda-beda bisa dibaca ini? Itu dari sananya sudah seperti itu, ya. Dari sananya sudah seperti itu. Maliki yaumiddin misalnya boleh dibaca Maliki yaumiddin, ya. Boleh panjang, boleh pendek. Dari sananya sudah seperti itu. Itu nanti ada dalam ilmu qiraah, ya, atau riwayat Quran. Ada 10 riwayat, ya, 7 yang paling masyhur. Ini kadang ada perbedaan dikit-dikit, tapi itu sudah dari sana memang seperti itu. Sedangkan kitab yang sebelumnya Allah tidak menjamin keaslian, Allah tidak menjamin penjagaan. Dan yang terjadi adalah banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap Taurat maupun Injil ataupun Zabur. Siapa yang merubah? Pendeta-pendeta, ulama-ulama, rahib-rahib, rabi-rabi itu. Kenapa dirubah? Disesuaikan dengan kepentingan mereka. Yaktubunal kitaba bi'aitihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis kitab, menulis itu merubah, yang harusnya ini ditutup, diganti ini. Dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Keji sekali. Nah ini, pada kenyataannya kitab Taurat, Injil yang sebenarnya sama-sama dari Allah dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, sekarang sudah tidak otentik lagi. Ada yang masih sesuai, tapi banyak juga yang dirusak-rusak. Sehingga secara keseluruhan kitab rusak sudah. Kalaulah masih utuh, itu juga sudah kita nggak boleh pakai, karena sudah diganti dengan Al-Quran. Apalagi kalau sudah rusak begitu, ya. Nah, kalau kita mengambil kisah-kisah Israiliyat, bagaimana? Kan sumbernya dari kitab-kitab itu juga, dari hadis-hadis itu boleh. Maksudnya kita tidak butuh itu, ya sudah dengan Al-Quran sudah selesai itu untuk kita beribadah pada Allah. Tapi kalau sebagai ilmu, ya semua ilmu itu kan bisa diadopsi, ilmu-ilmu yang baik.
Nah, maka riwayat-riwayat Bani Israel itu disebut dengan riwayat Israiliyat. Selama riwayat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, boleh kita. Ada 3 ya. Riwayat-riwayat zaman dulu Israiliyat ya, itu nanti ada 3 perlakuan. Ketika sesuai dengan Al-Quran kita ambil. Ketika bertentangan dengan Al-Quran kita tolak. Ketika tidak ada bertentangan tapi juga tidak ada pengakuan, ini menjadi informasi baru, maka boleh diterima. Ya, boleh diterima. Ini perlakuan terhadap kisah-kisah Israiliyat. Itu kurang lebih ya. Kemudian yang ketiga, kitab sebelumnya Taurat, Zabur, Injil itu berlaku untuk kaum tertentu. Ya. Ini berlaku khususon untuk Bani Israel, meskipun yang lain juga boleh gabung. Sedangkan Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Begitu Al-Quran turun semuanya ya harus ikut Al-Quran. Jelas ya? Nah, ini perbedaan antara kitab sebelum Al-Quran dengan Al-Quran ya. Jadi berlaku untuk selamanya, berlaku untuk seluruh umat manusia. Al-Quran itu paling lengkap, penyempurna ajaran sebelumnya, kemudian Al-Quran akan dijamin dijaga keasliannya hingga hari kiamat. Yang tidak berkitab dengan Al-Quran maka tertolak. Mereka masuk kategori orang-orang kafir. Sama dengan orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Nah, kalau itu kitab ya. Kalau Rasul bagaimana? Kurang lebih mirip seperti itu. Ya bedanya kalau Rasul adalah orang. Ada Nabi, ada Rasul tadi ya. Orang-orang yang dipilih khusus mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi mereka adalah menyampaikan risalah dari Allah untuk manusia agar manusia tahu bagaimana beribadah, tahu siapa Tuhannya, ya, tahu apa yang akan dijalani setelah dia mati. Karena tadi dengan akal saja tidak cukup, dia bingung. Dia bisa tahu ini ada kekuatan. Kekuatan itu mestinya esa, tunggal. Tapi siapa kekuatan itu? Siapa yang tunggal itu? Nah, dengan wahyu ini, dengan nabi-nabi ini, Allah akan sampaikan informasi-informasi, syariat-syariat. Ya. Nah, jumlah mereka, para nabi, lebih banyak dari para rasul. Ya. Ini jumlahnya luar biasa sekali. Saya sudah sampaikan, ada yang ingat enggak? Jumlah nabi ada berapa? 124.000. Jadi banyak banget ya, 124.000 itu jumlah nabi. Dari 124.000 itu nanti ada 313-an atau 314 pokok bid'un ya. 311-an itu yang dipilih jadi rasul. Nah, makanya rasul lebih khusus. Dari 313-an itu ada yang namanya disebut dalam Al-Quran, ada yang tidak. Yang disebut dalam Al-Quran ada 25 ya. Nah, Uzair disebut enggak dalam Al-Quran? Uzair disebut dalam Al-Quran. Wa qalal yahudu Uzairun ibnullah ya. Uzairun ibnullah ya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah ya.
Ini disebut. Lah Uzair itu Rasul atau bukan? Tapi bukan. Uzair ini disebutkan orang soleh, ada yang menyebutkan nabi memang. Tapi bukan berarti yang termasuk 25 Rasul itu. Bahkan Adam pun ada yang mengatakan bukan Rasul tapi Nabi. Rasul pertama adalah Nuh. Berarti Idris juga bukan. Ada yang mengatakan. Ya, cuman secara mayoritas yang menyebut bahwa Rasul ada 25 yang disebut dalam Al-Quran, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya ada 25. Dari 25 itu ada Rasul-Rasul yang spesial, yaitu Rasul Ulul Azmi. Jumlahnya ada berapa? 5. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul yang lebih istimewa lagi daripada 25 nama itu. Dari 5 itu yang paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, inilah jumlah para rasul. Mereka manusia biasa seperti kita. Manusia biasa artinya dari terah manusia yang butuh makan, capek, sedih, bahagia gitu kan. Sama. Namun mereka adalah manusia-manusia terpilih sehingga secara kecerdasan ya enggak ada tanding ya. Seluruh rasul pasti cerdas ya. Ada sifat wajib bagi rasul istilahnya. Tabligh, amanah, fatona, apalagi sidik ya, apalagi itu pasti itu namanya rasul itu pasti fatona, pasti cerdas. Rasul itu tabligh, pasti menyampaikan. Rasul itu sidik, pasti jujur. Rasul itu amanah, pasti. Rasul itu kuat. Rasul itu laki-laki, nggak ada rasul perempuan ya, nggak ada nabi perempuan. Maryam bukan nabi meskipun sempat dapat wahyu ya dengan Jibril, tapi bukan nabi. Nabi itu seluruhnya laki-laki. Dan mereka dipilih dari garis keturunan mulia. Ya. Para nabi pasti leluhurnya, nasabnya adalah nasab orang-orang mulia. Ini kelebihan mereka. Kemudian kelebihan mereka mendapatkan wahyu. Ya, kelebihan mereka ya didatangi oleh malaikat Jibril ya, kadang malaikat-malaikat yang lain juga. Ini kelebihan para rasul dibanding manusia biasa. Nah, karena manusia ya bisa mati juga, akhirnya mati, bisa terluka begitu. Ya. Nah, inilah Rasul di antara Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya misinya adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah, mengajak orang hanya beribadah pada Allah, mengajak orang berakhlakul karimah. Ya, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Ini. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini misi para rasul semuanya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia seluruhnya untuk menyembah Allah saja dan menjauhi tauhid. Tauhid itu lawannya Allah. Lawan itu maksudnya makhluk-makhluk yang diposisikan seperti Allah padahal bukan Allah kan. Itu tauhid, entah setan, entah dukun, entah batu besar, entah patung ya. Kalau diposisikan seperti posisi Allah oleh manusia, itulah tauhid. Atau termasuk orang yang menjadikan dirinya Tuhan ya, minta disembah oleh rakyatnya seperti Fir'aun, Namrud ya, itu tauhid. Atau orang yang mengajak
Sesuatu yang Allah haramkan, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah misalnya, diikuti itu juga jadi tauhid. Dukun-dukun itu juga tauhid. Nah, jadi hanya pada Allah saja wajib tanibu tauhid, tauhid ditinggalkan, dijauhi. Ini semua dakwah Nabi seperti itu. Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya. Jadi mengeluarkan manusia atau tahrir, membebaskan manusia, tahrirul ibad. Ya. Membebaskan manusia min ibadatil ibad, dari menyembah sesama makhluk, ila ibadati rabbil ibad, kepada menyembah hanya pada Tuhannya makhluk saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini misi dakwah Rasul paling utama. Kemudian yang kedua, misi dakwah Rasul adalah ibadah. Ya, agar orang ibadah, sehingga disampaikan tata cara ibadahnya kayak apa. Itu kan enggak boleh ngarang-ngarang dewek. Ya. Nah, caranya seperti apa? Nanti Allah ngasih tahu lewat Jibril, ngasih tahu lewat Rasul, ngasih tahu kepada umatnya. Ini cara ibadahnya. Nah, cara ibadah seluruh umat manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini umatnya, itu ada titik temu, kesamaan. Itu yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini di seluruh ajaran Nabi manapun ada ini. Ya. Dari Adam, tauhid ya tadi. Kemudian sholat ada, zakat ada, puasa ada, haji ada. Ya, terus sampai Nabi Muhammad SAW, cuma nanti ada titik-titik perbedaan. Sholatnya seperti apa, waktunya kapan saja, puasanya seperti apa, waktunya bagaimana, zakatnya seperti apa. Nah, itu ada titik-titik perbedaan, tapi sifatnya bukan prinsip. Yang jelas mereka beribadah. Contoh, umat Nasrani, mereka ada sholat, tapi sholat mereka harus di tempat khusus, di masjid ibarat kita ini harus. Kalau kita sholat boleh di masjid, itu utamanya jelas. Di rumah boleh sholat enggak? Boleh. Di kantor boleh. Di jalan boleh? Di jalan, di lapangan kayak gitu boleh? Boleh kan? Di hutan boleh sholat kita? Boleh. Ya. Lagi camping, lagi kemah, kan di mana coba? Boleh. Kalau dulu enggak, umat Nabi dulu sholat harus di tempat khusus, tempat sholat kayak kita masjid ini. Sauma'ah, gereja misalnya bahasa mungkin. Ya, terus misalnya setiap ada wudu juga. Nah, tapi wudu berlaku untuk setiap sholat. Jadi setiap sholat harus wudu dulu. Kalau kita selama belum batal boleh dipakai terus. Ini contohnya seperti itu, perbedaan-perbedaan. Gerakannya ya, ada sujud, ada ruku, takbir, ada kemiripan. Nah, ada kemiripan, ada sisi perbedaan tapi tidak prinsipil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, akhlak secara umum sama. Nanti toharo misalnya ada titik-titik perbedaan ya. Misalnya haid ya, haid. Kalau orang perempuan lagi haid itu enggak boleh tidur satu kamar malah gitu ya. Kalau Islam boleh kan? Boleh. Nah, dengan suaminya maksudnya. Kalau kena nun sewu ya, darah itu kena mengenai pakaian, kalau dalam Islam boleh dicuci sampai bersih, masih bisa dipakai. Kalau dalam kitab sebelumnya harus dipotong. Yang kena darah haid itu harus dipotong, nggak bisa dicuci. Dipotong tambal, itu baru bisa dipakai lagi. Itu contohnya ya. Makanan ya, beberapa makanan diharamkan tapi dihalalkan di umat ini. Terus honimah kita halal boleh makan, kalau dulu honimah nggak boleh dimakan misalnya. Nah, itu ada beberapa perbedaan ya.
sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Al-Qur'an penyempurna. Ya. Al-Qur'an menyempurnakan semua ini. Fatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Nah, ini terkait dengan rukun iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada Rasul. Nah, nanti sisi perbedaan Rasulullah Muhammad SAW mirip dengan Rasul-Rasul sebelumnya, ya, dengan kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia. Rasulullah sampai akhir zaman, ya. Tidak ada Rasul lain setelah Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa itu ada batas waktu tertentu untuk umat tertentu, kayak gitu ya. Nah, ini Fatifillah hazanallahu wa yakum ajmain. Saya pikir bisa kita cukupkan untuk pembahasan rukun iman pada Allah, pada kitab, pada Rasul, ya. Ada waktu untuk diskusi, tanya jawab, atau mungkin ada hal-hal yang belum jelas, ya, bisa disampaikan, ya. Fadhol. Baik. Monggo teman-teman, ada yang mau tanya? Angkat tangan kalau mau tanya. Kalau nggak ada tak tunjuk nanti. Ayo. Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Satu ini. Ayo. Siapa? Tapi mau nanya, Beb? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibul Humam dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Jadi gini, saya sama Felix tadi punya pertanyaan yang sama. Kenapa dari banyaknya manusia yang udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun perempuan yang ditunjuk jadi nabi gitu, Pak? Itu Ustaz. Itu ada alasan tertentu atau bagaimana begitu, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa tidak ada nabi perempuan? Ya. Karena perempuan itu tidak sempurna. Dalam hadis perempuan itu naqisuddin wal aql. Perempuan itu agamanya kurang, akalnya juga kurang. Ini yang mengatakan Rasulullah mengatakan bamayantiqu anil hawa, Rasulullah mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perempuan dibilang kayak gitu ada yang klarifikasi, loh bagaimana maksudnya gitu. Kita dikatakan kekurangan gitu. Naqisuddin artinya kurang agama, ya. Kan kalian kalau lagi haid enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, ya kan? Nah, itu agamanya kurang. Ini kalau nabi perempuan lagi haid gimana? Itu kurang agama, ya. Meskipun puasa nanti bisa diqodho, sholat kan enggak ada qodho sholat kan? Ya, jenengan libur seminggu sepekan, ya. Setelah suci suruh ganti enggak sholatnya, enggak kan? Itu enggak diganti. Puasa iya, karena puasa itu cuman sebulan dalam setahun. Kalau sholat kan setiap waktu, jadi kalau ganti tumpuk-tumpuk, apalagi kalau ada yang haidnya 15 hari itu kan ada. Berarti setiap suci nanti sholatnya double gitu. Kalau suruh ganti repot, ya, sholat tidak diganti. Itu kurang agama, kurang akal. Kurang akal itu bukti konkretnya dalam syariat. Nilai persahadatan itu persaksian, jadi saksi. Seorang perempuan itu nilainya setengah. Kalau laki-laki nilainya 1, perempuan nilainya setengah. Jadi akalnya kurang, ya.
Nah, itu jadi saksi kan terkait dengan ini, dengan akal. Ya. Ini nilai syahadat perempuan itu setengah. Jadi kalau diminta 2 saksi, ini ada saksi 1 laki-laki, kemudian ada perempuan 1, masih kurang, baru 1,5. Harus ada perempuan 1 lagi. Itu. Nah itu, ya. Nah ini nanti fakta-fakta di lapangan, ya. Secara jenis manusia memang logikanya kalah oleh emosinya. Secara jenis, ya, bukan secara personal. Sedangkan laki-laki lebih unggul, ya, lebih matang. Ya. Secara jenis laki-laki, bukan secara personal. Karena nanti kalau secara personal ada laki-laki yang lebih matang daripada, ada perempuan yang lebih matang daripada laki-laki, itu ada. Kalau secara personal, tapi secara jenis tidak. Kan Islam ini menghukumi secara jenis. Begitu. Contoh logika, ya, seorang perempuan dengan laki-laki atau seorang perempuan logikanya kalah oleh perasaannya, ya. Itu banyak lah. Kalau laki-laki ada sesuatu itu tenang dulu itu, ya. Tenang dulu, enggak langsung heboh gitu. Kalau perempuan langsung heboh biasanya gitu, ya. Ibaratnya mungkin lagi nggak pakai kerudung apa-apa, dapat berita kayak anaknya ketabrak motor, undul-undul langsung metu. Orang mikir aku kudungan apa urung gitu, ya. Nah, karena apa? Emosinya, ya, mengalahkan rasionya gitu. Nah ini wallahu a'lam bishawab, diantara kenapa tidak ada nabi dari kalangan perempuan, ya. Terus tambahan lain, laki-laki itu pemimpin, perempuan itu yang dipimpin. Suami itu pemimpin wanita, istri. Nah kalau Rasul itu otomatis pegang pimpinan. Rasul itu pemimpin umat. Nah kalau perempuan ya nggak bisa memimpin laki-laki. Ya, padahal satu lagi, ya, silakan Elwanda. Oke. Cik. Moga teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mungkin dari perempuan apa ya? Ya. Pertanyaannya mungkin gantian. Kenapa Rasulnya itu laki-laki gitu? Oke. Ada lagi? Ayo, monggo. Ada? Siapa? Aurel? Ya, tak tunjuk satu-satu nih. Sela? Sri? Kisah? Gak ada. Ya Allah. Ya sudah. Oh iya, monggo Mas Fian, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi Ustaz, dengan Vian. Izin bertanya kembali. Mungkin masih berkaitan dengan rukun iman kepada hari akhir. Terkait mungkin Dajjal nih. Sekarang kan karena kita di bidang teknologi atau IT, itu kan di teknologi zaman sekarang sudah banyak yang mirip sifat-sifatnya seperti Dajjal seperti itu. Seperti misalkan menghidupkan orang yang mati. Itu kan sudah ada misalkan foto dihidupkan orang-orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Kemudian ada juga yang seperti memalsukan informasi dan sebagainya. Mungkin karena kita bercakup di lingkungan atau di bidang teknologi, bagaimana kita sebijak mungkin menggunakannya, tahu batasannya dan sebagainya begitu, Ustaz, agar tidak mungkin ya tidak terjerumus begitu. Saya kemarin kirim foto saya segini, pakai jas segini.
Terus nanti jadinya fotonya segini dan jasnya lengkap sampai ke bawah itu udah lengkap, nyatu loh, nyambung kayak seperti luar biasa. Nah, kalau kayak tadi gambar sudah bisa hidup ya, dengan ngambil foto kemudian jadi hidup, bahkan bisa buat film dan lain-lain. Sejauh mana ya, kalau rambu-rambu dalam Islam itu masalah tasvir ya, masalah menggambar ya. Itu ada larangan menggambar makhluk bernyawa. Nah, menggambar makhluk bernyawa berarti hewan, burung-burung, manusia begitu, itu dilarang. Nah, pertanyaannya, dilarangnya itu apakah gambar-gambar hanya yang seperti ini 3 dimensi ya, patung kayak gitu, atau gambar lukisan juga. Nah, itu ada ikhtilaf. Terus kalau foto bagaimana ya? Foto itu kan asli, memindahkan apa sih teknologinya, apa cahaya apa ya, asli itu termasuk lukis apa bukan, menggambar apa bukan. Nah, ada ikhtilaf, tapi nanti banyak yang akhirnya membolehkan kalau foto itu boleh ya, karena foto itu bukan melukis tapi memang aslinya ya, aslinya cuma dipindah itu. Bagaimana dengan gambar-gambar kartun? Ya. Kartun kan mewakili seperti orang ya, misalnya, maksudnya ngomong, bergerak dan lain-lain. Boleh apa tidak? Boleh, karena kartun bukan, nggak ada makhluk kayak gitu itu kan. SpongeBob misalnya apa itu, nah ya terusan. Mickey Mouse ya misalnya, apa sih yang gitu-gitu itu boleh. Nah, terus sekarang itu kan muncul robot persis banget manusia ya. Persis banget manusia secara wujudnya. Nah, boleh apa tidak? Ya kalau sudah kayak tadi 3 dimensi, bentuk 3 dimensi udah jelas haram. Yang diperdebatkan kan yang bentuk 2 dimensi, yang lukisan. Ya berarti robot-robot dengan bentuk makhluk hidup yang ada, ya manusia atau harimau atau apa, ya nggak boleh. Jadi kalau bentuk robot ya yang itu, yang ada kakinya tapi kan nggak bentuk makhluk kan, kayak bentuk kartun gitu tuh bisa. Ini kalau buat robot ya. Nah, terus kalau membuat aplikasi manusia tadi ya, manusia jadi hidup, salah foto jadi hidup kayak gitu. Nah, ini boleh apa tidak? Ini termasuk kategori menggambar makhluk bernyawa apa tidak? Itu. Nah, ini hal baru tentunya ya, dengan teknologi apa, AI itu. Nah, ini menjadi hal baru, apakah seperti ini boleh apa tidak ya, luar biasa. Gambar-gambar dibuat sedemikian hidup ya, sedemikian menarik ya, dengan teknologi yang ada. Kan artinya sudah masih kategori lukisan apa tidak itu ya, AI itu. Kalau yang gambar poster misalnya, itu kategori lukisan ya, atau kategori foto gitu. Kalau kategori foto tadi kan masih dibolehkan ya. Jadi kalau kategori melukis nanti ada yang mengharamkan ya, ada ikhtilaf mengharamkan. Nah, itu termasuk kategori lukisan apa kategori foto. Nah, terus ketika dibuat 3 dimensi ya itu
dibuat 3 dimensi, padahal itu bukan asli, bukan kartun, memang orang ya gitu. Bisa apa, boleh apa tidak, termasuk kayak pengisi suara ya, orangnya itu digerakkan terus ada narasi yang disampaikan. Kita kan sering lihat ini, saya juga heran kok bisa orang seperti itu, bukan bisa teknologinya, tapi kok bisa orang memalsukan gitu loh. Misalnya memalsukan tokoh-tokoh itu kan, Najwa Shihab, terus siapa lagi, Dokter Terawan ya, dalam kesehatan itu saya. Terus Adi Hidayat, bahkan Zaidul Akbar ya, itu suka dipalsukan ya, dipakai untuk iklan tertentu. Orang kalau orang bodoh itu kan, oh ini ustadznya yang anu kok yang iklan gitu, yang endorse gitu, padahal iya. Maksudnya yang seperti itu kan jelas pemalsuan ya. Kenapa tidak ditindak? Satu. Kemudian yang kedua, kok tega-teganya gitu untuk sebuah bisnis memalsukan tokoh-tokoh. Kadang malah tidak matching, mungkin masa ustadz iklan begituan sih gitu, iklan apa sih waktu itu, iklan kayak salep apa-apa itulah itu kan, masa ya Allah ya. Wallahu alam bisawab ya, wallahu alam bisawab ya, rambu-rambunya seperti apa itu pasti nanti akan ada turunan fikih kontemporer ya yang akan bahas. Saya nggak berani mengatakan ya, tadi sekelumit ya tentang hukum gambar dan lain-lain itu. Wallahu alam. Cukup nggih? Sementara itu dulu. Ya, syukron Ustaz. Cik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Labib dan Mas Fian tadi ya, berkaitan dengan kenapa Rasul itu bukan dari kalangan perempuan gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang disampaikan Ustaz Juman itu bahwa laki-laki itu poinnya 1 gitu ya, kemudian perempuan itu poinnya setengah gitu ya. Maka nanti kalau kita lihat ada laki-laki berubah jadi perempuan itu rugi itu ya, rugi setengah itu dia itu. Gitu ya. Makanya di dalam syariat itu sama juga dengan AI tadi saya itu juga jadi hal baru bagi kita, apakah kemudian itu dibolehkan atau enggak gitu ya, karena hal itu juga menjadi pertanyaan di teman-teman juga gitu. Nah mungkin kalau misalkan nanti ada hal-hal yang mungkin teman-teman temukan ya, apalagi kita di dunia teknologi gitu ya, IT gitu ya, ya mungkin nanti bisa dipersiapkan pertanyaannya biar nanti agar kita lebih mudah untuk kemudian menjalani gitu. Baik, terima kasih Ustaz Juman, kami ucapkan jazakallah khair atas ilmunya. Teman-teman mari kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.